Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga untuk saya pribadi dapat menyelesaikan tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir terbaru. Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih perspektif materi pendidikan dalam Al-Quran. Di zaman sekarang ini mungkin dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan pembagian antara ilmu umum dengan ilmu agama. Padahal ketika kita menyatukan antara kedua ilmu tersebut akan sangat baik, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi dunia ini. Bahkan umat Islam di sini kelihatan terlalu banyak nyebut ketika masuk di materi agama Islam. Seharusnya Islam jangan dikaitkan dengan hal yang lain, akan tetapi Islam ya cukup dengan agama Islam saja dan jangan dikait-kaitkan dengan ilmu-ilmu umum. Padahal semua ilmu itu atau segala ilmu itu adalah bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada umat manusia. Ada 4 bidang ilmu berdasarkan perspektif Al-Quran yang dapat dipelajari. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit menjawab tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap yang paling penting itu adalah ilmu agama. Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa yang namanya ulama itu sebenarnya dalam arti kata yaitu orang yang berilmu, dan orang yang berilmu itu adalah orang yang dengan ilmunya itu dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin langsung kepada materi pendidikan dalam perspektif Al-Quran itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, tarbiyah jismiyah. Tarbiyah ini dilihat seperti halnya dalam Al-Quran yang dijelaskan tentang anak yang disusui oleh ibunya. Bila ingin disempurnakan, maka menyusuinya selama 2 tahun. Bisa saja tentang kesehatan olahraga. Olahraga sendiri adalah pendidikan jasmani. Hal itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, tarbiyah ruhiyah atau yang disebut juga pendidikan rohani, di mana tarbiyah ini pasti menyangkut tentang keagamaan, misalnya tentang keimanan dan ibadah. Kemudian yang ketiga, ada tarbiyah akliyah. Tarbiyah akliyah ini seperti halnya materi-materi sosial tentang geografi, matematika, fisika, serta ilmuwan-ilmuwan yang lain. Seperti dalam Al-Quran dijelaskan bahwa 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, hal itu dihitung dengan ilmu falak. Yang terakhir, tarbiyah ijtimaiyah. Tarbiyah ini membahas tentang pendidikan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan keorganisasian. Misal, ada kepemimpinan, juga bagaimana caranya kita berhubungan dengan orang lain, menjaga etika, menjaga moral. Nah, semua itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam 4 materi ini bisa kita lihat di dalamnya itu ada kaitannya antara ilmu agama dengan ilmu umum. Keduanya tidak boleh dipisahkan, karena kalau dipisahkan akan membuat kita berpikir terbatasi dengan kata zuhud atau menjauhi dunia. Padahal menurut saya sendiri, zuhud di zaman sekarang berkaitan dengan para ahli atau Profesor Dr. Hamka, bahwa zuhud yang sekarang ini diartikan kita harus berperang, tapi bukan dalam artian kita harus menjauhi media sosial dan teknologi yang sudah ada pada zaman sekarang. Bahkan jikalau kita seperti itu, maka dapat menyebabkan Islam tidak bisa mengembalikan masa kejayaannya Islam yang terjadi pada zaman dahulu. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan di dalam Al-Quran wahyu pertama kali yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, di mana Nabi Muhammad SAW yang pertama kali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana membaca. Sementara membaca sendiri adalah materi pendidikan yang dapat kita ambil. Hikmahnya seperti membaca tentang lingkungan atau membaca literasi. Kemudian di ayat-ayat berikutnya menjelaskan bahwa yang mempunyai ilmu itu adalah Allah. Allah itu akan mengajarkannya kepada manusia dengan kata bil qalam, yang artinya ada medianya atau mengajarkan. Hal tersebut menyatakan bahwa di
dalam pendidikan itu ada media juga. Hikmah yang lain dari surat Al-Alaq ini kita bisa ambil bahwa kita itu harus memperbanyak kegiatan membaca, memperbanyak referensi dan literatur kita. Jangan sampai kita merasa benar sebab hanya membaca satu buku saja. Mungkin itu sepintas tentang materi pendidikan dalam perspektif Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.